Sobat Jaga Bala, Anda yang berusia di atas 30 tahun mungkin masih ingat tragedi TPA Leuwi Gajah, di mana tidak kurang dari 140 jiwa meninggal dunia karena tertimbun longsoran sampah. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 21 Februari 2005. Kemudian saat itu telah menimbun puluhan rumah, kemudian mengubur lebih dari 8 hektar kebun dan tanah pertanian, serta menewaskan tidak kurang dari 140 jiwa. Peristiwa itu dipicu oleh manajemen pengolahan sampah yang buruk. Setahun kemudian, yaitu tanggal 21 Februari 2006, dinyatakan sebagai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi Hari Peduli Sampah Nasional itu adalah untuk mengenang tragedi TPA Leuwi Gajah Cimahi. Kemudian podcast kali ini pun kita dedikasikan dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. Kemudian terkait hal itu, saat ini telah hadir di depan saya 2 orang tamu yang merupakan penggiat lingkungan hidup. Di sebelah kiri saya Pak Andi Syahban Solehudin. Beliau ini pernah meraih penghargaan Kalpataru ya di bidang perintis lingkungan tahun 2004 ya Pak Andi. Kemudian di tahun yang sama beliau juga mendapat penghargaan atas aktivitasnya di kepedulian lingkungan dari Gubernur Jawa Barat. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Dinar Febrina, peraih penghargaan dari Bupati Bandung Barat tahun 2019 ya Bu. Ya. Beliau ini bedanya dengan Pak Andi barangkali, beliau ini komunitas, kalau Pak Andi perorangan lah kira demikian. Jadi nama komunitasnya adalah Komunitas Urang Parompong ya, nanti kita tanya lebih jauh. Ya bedanya mereka berdua barangkali kalau Pak Andi sendiri gitu, kalau ini komunitas lah. Kemudian dalam pengamatan Ibu berdua barangkali ya soal permasalahan sampah di Indonesia saat ini nih seperti apa gitu dari Pak Andi yang pertama barangkali. Ada di sisi lain kita kan sudah punya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi kurang apa lagi gitu sebenarnya, kita sudah ada regulasi, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang sampah. Kemudian dari kacamata Pak Andi nih soal pengelolaan sampah di negeri kita ini seperti apa dalam pengamatan Pak Andi? Silakan Pak Andi. Oh ya, baiklah, terima kasih. Dalam pengamatan saya, pengelolaan sampah itu sebenarnya kalau bicara masalah hari-hari sampah sudah semarak lah ya, di mana-mana adalah gerakan-gerakan ada. Tapi semuanya tidak tuntas, sinergi antar instansi gitu kan. Seperti saya aja kan, saya tukang sampah, mengolah sampah. Jadi nggak ada kepedulian kan, nggak ada keseriusan. Jadi semua sebenarnya kalau sampah itu harus semua bertanggung jawab lah. Semua kalau ke bidang kantor, kementerian semua bersinergi. Seperti produk sampah ya, seperti produk sampah itu jangan hanya tanggung jawab oleh Kementerian Lingkungan aja. Mestinya sinergi ya sebagai produksian. Bayangkan aja kalau dari industri kan dari bahan sampah mungkin bisa berkurang sampahnya kan. Ini kan dibiarkan tanggung jawab kementerian terkait saja, padahal semua terkait. Misalkan produk dari sampah itu mestinya kan kalau masalah sampahnya memang urusan lingkungan hidup kan. Tapi kalau udah jadi industri harus ada urusan produksian kan. Jadi industri kalau urusannya untuk pemasaran perdagangan gitu kan. Jadi harus sinergi lah semua. Jadi bertanggung jawab terus tidak ada kan relawan produk sampah gitu. Mestinya ada juga ya relawan itu. Jadi hanya relawan itu membantu pemerintah aja. Padahal yang mestinya relawan itu membantu seperti saya. Produknya dibantu gitu kan, dipasarkan. Belum maksimal. Jadi nggak sinergi. Belum nggak sinergi. Kapan pun nggak akan habis. Sinergi itu artinya pemerintah, masyarakat. Tadi Pak Ani mengkritisi, tak ada relawan sampah. Tak ada relawan sampah seperti produknya kan. Padahal menguntungkan kan relawan sampah mah. Seperti orang Parompong menjadi relawan produk sampah.
ya relawannya untuk membantu memasarkan seperti gitu lah ya. Itu bisa kan, saling membantu gitu, sinergi semuanya jadi insya Allah lah kalau begitu. Baik, ya, sekarang kita ke Bu Dinar ya. Jadi dalam kacamata Ibu seperti apa pengolahan sampahnya atau dalam skup inilah. Jadi begini teman-teman, beliau ini komunitasnya di tingkat Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, tapi punya punya organisasi juga di tingkat desa, jadi terstruktur sampai desa gitu. Walaupun skupnya kecil, ini kan bisa jadi inspirasi lah gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Andi kan harus sinergi, jadi jangan hanya pemerintah saja, artinya semua harus bergerak, mulai dari rumah, bagaimana mengolah sampah, misalnya memisahkan dan lain sebelum dibuang. Nah, kalau dalam kacamata Ibu pengolahan sampah seperti hari ini seperti apa lah? Paling tidak dalam skup Parongpong, atau Ibu bisa memotretnya dari yang lebih luas begitu. Iya. Silakan. Kalau menurut pandangan saya ya, kayaknya harus lebih ke sosialisasi tentang kesadaran diri gitu terhadap sampah kepada masyarakat juga gitu, karena memang soal sampah ini kita susah banget gitu untuk merubah mindset untuk hal kecil dilarang buang sampah sembarangan, tapi tetap kan kalau misalnya orang yang tidak disiplin pasti akan seenaknya gitu. Nah, mungkin edukasi, penyuluhan terus kan? Iya, mungkin ada gitu penyuluhan dari pemerintah juga. Nah, mungkin lebih ke sosialisasinya kadang hanya mencakup lingkungan itu saja, tapi tidak meluas gitu. Nah, ini mungkin harus kembali lagi kepada masyarakatnya, harus sadar bahwa ya kalau di kita ini kan komunitas lebih ke kelestarian alam dan lingkungan ya. Kalau misalnya ini kan alam itu tidak butuh manusia yang butuh alam, dan ini mungkin sampah ini nanti kalau misalnya kita tidak memperlakukan alam dengan baik, nah mungkin akan kembali lagi kepada manusianya gitu. Jadi selama ini peran serta masyarakat belum ya Bu ya, belum di televisi atau di media jangan buang sampah pada tempatnya, di sekolah juga ditempel. Menurut Ibu gimana sih solusi ke depan? Kita kan sudah berupaya, tapi hasilnya hari ini dalam pengamatan kita semua tidak maksimal. Ibu dulu gimana kira-kira ke depan gimana kita nih persoalan sampah? Untuk persoalan sampah ini kayaknya harus benar-benar bersinergi ya, tadi kata Bapak gitu. Karena memang sampah ini masalah besar gitu, masalah yang besar, karena harus betul-betul diedukasi sejak dini lah gitu ya kalau misalnya tentang sampah. Karena kalau misalnya oleh disampaikan kepada orang yang sudah dewasa kadang sulit masuk gitu. Jadi kalau kami lebih ingin merealisasikan ke anak-anak gitu. Jadi sejak dini gitu, sejak dini, ya. Supaya nerapnya lama gitu. Iya gitu, supaya mindset mereka dimulai dari usia dini gitu. Nanti ke depannya ya mungkin permasalahan sampah mudah-mudahan berkurang gitu. Baik, jadi kalau persoalan sampah ini yang saya baca referensinya, ini Indonesia ini penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Kalau yang saya baca tahun 2015 datanya seperti itu. Kalau Pak Adi gimana nih? Apakah sudah frustasi gitu gimana nih? Sudah lama kan Pak Adi bergerak. Jadi memang saya bergerak dari kecil kalau saya bilang sampah ya. Datangnya akibat dari tragedi juga di depan rumah kan itu sungai kecil. Itu kan kalau hujan itu bendung kan, jadi banjir ke rumah. Jadi sedari itu jadi bakat bidang sampah itu senang alami saya. Karena tahun berapa itu Pak Andi? Ya tahun 77-an lah, saya kecil gitu kan. Nah di hadapan rumah saya itu kan pemandangan itu sampah dari sungai tarik ke halaman rumah. Karena kalau nggak diangkut ditarikan ngebendung kan, jadi banjir itu. Jadi tragedi sebenarnya kejadian. Cuma rumah saya aja karena rumah saya paling ujung, gitu kan. Jadi imbas ya Pak. Imbasnya saya, maka saya dari kecil mengolah sampah itu tadi seperti itu. Nah lama kelamaan dia bikin produk, udah bikin produk, alhamdulillah banyak juga yang minat gitu, jangan anak kecil yang minat gitu, biar dulu makan cuma iseng lah. Jadi sebenarnya kalau masalah sampah itu ya harus semua lah ya, harus peduli. Jadi bertahap ya, jangan hanya semua jadi sampah pengen habis, nggak mungkin ya.
Jadi jenis-jenis apa aja dulu yang berbahaya yang tidak terurai gitu kan, seperti bekas kain, bekas styrofoam. Nah, saya sebenarnya dari dulu telah bicara, saya sanggup bicara udah habisin bekas sampah styrofoam. Itu kan yang terjadi di Gajah itu kebanyakan styrofoam kan, karena kenyang sifatnya kan, jadi longsor. Nah itu. Nah di sini juga pemerintah salahnya itu investasinya beraninya di infrastruktur, di alat truk segala macam. Padahal mesti berani bagaimana caranya jenis sampah styrofoam aja supaya hilang. Seperti dulu tahun 70-an kan, itu besi masih banyak orang berani ya, berani membuang besi. Karena dulu belum berharga kan, baru bernilai. Tapi sekarang gimana? Secara alami hilang. Nah maksud saya itu seperti itu. Jadi sampah itu harus satu persatu hilang dari secara alami, seperti besi hilang dari alami kan, tidak ada besi lari ke TPS, TPA kan sekarang karena udah berharga. Nah maksud saya seperti itu. Maka kalau tidak bisa sama saya aja, semua jenis sampah bisa dimanfaatkan. Insya Allah banyak produk kita udah 500 macam produk, semua jenis sampah bisa dimanfaatkan, tinggal maunya itu. Makanya ya sinerginya itu harus ditingkatkan lah ya. Semua komunitas, semua lembaga terus menyerang sampah gitu kan. Bagaimana solusinya? Ya cuma saya aja memang mungkin gitu kan. Nah itulah. Jadi saya harapkan bertahap lah. Misalkan jenis sampah styrofoam itu banyak gitu, bekas kemasan hajatan, bekas elektronik, bekas seblak itu kan, yang merusak itu kan. Itu aja dulu, para bisa jadi 500 macam produk, bikin macam bisa, sebenarnya tinggal mau aja. Baik, Pak Ani saya potong dulu. Jadi Pak Ani nanti pada bagian berikutnya nanti kita bahas. Jadi penanganan sampah itu dulu kan 3R, sekarang malah 4R ya. Nah, nanti itu Pak Ani memang konsennya di recycle ya. Nah dalam pengamatan Pak Andi tadi, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi kritik dari Pak Ani adalah dalam urusan penanganan sampah cenderung memperbanyak truk kayaknya gitu. Memperbanyak truk. Jadi memperbanyak truk itu ngangkut sampah. Jadi investasinya gitu. Nah tapi nggak sampah nggak gunung kayak dibungahkan gitu ya. Gitu. Silakan di bagian mana yang ingin dikritisi lagi. Ya dikritisinya gitu lah. Jadi yang punya kebijakan ya harus berani berani investasi. Ya investasinya dengan ilmu lah. Ya harus berani investasi dengan ilmu, misalkan edukasi ya. Itu misalkan saya melatih masyarakat itu terus menerus kan insya Allah nanti selalu berkurang kan. Kalau semua orang sudah bisa memanfaatkan semua jenis styrofoam misalkan, itu hilang dengan sendirinya secara alami. Jadi investasinya harus berani juga dengan ilmu, dengan diklat seperti itu. Jadi kalau hanya investasinya di bidang truk aja 100 juta, kalau bagi saya 100 juta itu bisa menghilangkan sampah styrofoam di Cianjur gitu kan. Coba kalau beli truk paling 2 tahun 3 tahun hancur lagi, investasi lagi gitu kan. Tanah lah seluas apapun nggak akan cukup gitu kan. Jadi harus benar-benar mindsetnya bagaimana cara supaya seperti besi hilang secara alami itu. Padahal bisa itu. Banyak kayak ibu-ibu membuang kerudung gitu kan, banyak kayak pernah di sungai di kerudung. Ya besi itu karena laku dijual kan. Iya. Jadi sampah ini diolah supaya laku dijual. Supaya laku lah, supaya berharga. Nah, gitu. Kan tidak bisa sama saya, insya Allah. Misalkan ada sampah apa, misalkan ini banyak sampah ini harus berharga, jadikan produk. Udah jadi produk, berinovasi lalu sinergi itu, perusahaan sinergi, UKM, backup tuh, kayak backup sekarang. Jadi kayak kemarin Saniono ya, tuh. Jadi jangan hanya bidang jasa, bidang kebiar aja disponsori, padahal mestinya produk sampah daur ulang disponsori backup itu. Kalau benar peduli backup gitu kan, akan mengurangi sampah kan, dia juga kan tanggung jawab bijak DKI kan. Mana ada ya pernah biar sponsori saya misalkannya, saya di YouTube aja kurang ada sponsor gitu kan, padahal manfaatnya buat semua gitu kan. Nah itulah masalahnya, jadi kurang peduli kan, serius lah. Jadi cuma teori, seriusnya undang-undang lah udah bagus undang-undang. Ada hari sampah apalagi di Jawa Timur ada apalnya. Macam-macam lah. Jadi tinggal konsen lah. Satu persatu sampah jenis dihilangkan, seperti besi hilang dari TPS, TPA kan. Sekarang saya sanggup styrofoam hilang di Indonesia bisa. Asal didukung ya. Asal didukung. Di Cianjur sanggup. Saya pernah di Bandung di Unpas ya. Itu praktek. Itu bisa berebutan kan, nyari orang untuk praktek gitu kan. Seperti itu kalau udah dimanfaatkan, padahal bisa jadi meja segala macam daripada dari bahan kayu. Dampak positifnya kan mengurangi ketergantungan terhadap kayu lagi kan.
Kalau kita dari sampah kan, betul nggak? Jadi semua orang nggak saya pernah di Kuningan tuh praktek, karena banyak orang kan ketergantungan terhadap pohon-pohon di hutan. Supaya mengurangi ketergantungan, bikin produk dari sampah juga bagus, malah lebih kuat. Saya ada yang usia 30 tahun tuh kuat, nggak keropos daripada di kayu jeng-jeng yang muda gitu kan. Jadi yang muda paling bertahannya 5 tahun, dari sampah bisa puluhan tahun gitu, bedanya gitu. Jadi kayu tidak banyak yang ditebang. Yang ditebang mengurangi, tapi bantu lingkungan, gitu kan. Sampah sedikit banyak berkurang karena pemanfaatan. Kalau dari Ibu gimana, Bu? Ya, untuk yang pengolahan sampah ini memang harus dipilah sejak dari rumahan gitu ya Pak. Okay. Dari rumahan dipilah gitu. Jadi tapi tidak cukup dari rumahan aja edukasinya gitu. Tetap harus sinergi juga dari yang ngambil sampah terus nanti ngambil ke TPA itu harus sudah mulai diedukasi gitu ya. Edukasinya masyarakatnya ya. Iya, masyarakatnya gitu. Jadi nanti kalau sudah nyampe TPA juga nanti ada yang ngambil untuk pengolahan gitu. Jadi mulai dari organik, anorganik di rumahan harus sudah dipilah gitu kan ya. Lalu diambil oleh petugas, dibuang ke TPA itu harus sudah terpisah. Apakah itu nanti yang ini organik anorganiknya bisa dipisah tuh bisa jadi kompos atau jadi daur ulang gitu kan. Jadi jangan sampai nanti di rumahan sudah dipisah, diangkut sama petugas tetap satu truk gitu. Itu jadi masalah juga. Jadi nantinya akan tetap sama ke TPA-nya jadi campur lagi gitu. Nah, jadi itu yang begitu tuh saya sudah dengar lama sih Bu ya. Saya sebagai orang rumah lah gitu, jadi sudah dengar lama. Jadi di himbauan kan itu dari rumah dipisah dulu. Jauh ini sudah efektif belum sebenarnya? Menurut saya belum. Ya, karena ini ke orang dewasa jadi susah. Kalau misalnya ini mungkin ada beberapa gitu yang menerapkan itu di rumahan gitu. Cuman kebanyakan belum. Karena yang kami lihat pun sekarang dari aktivitas kami yang kami jalani ini sampah-sampahnya masih bercampur gitu. Jadi belum efektif. Ya belum efektif ya. Jadi perlu kerja keras yang cukup panjang apanya juga ngasih solusi, salah satunya adalah lewat dunia pendidikan. Mungkin supaya ini lebihnya harusnya kurikulum ya. Kurikulum itu mengikat dari si pendidikan. Jadi itu kurikulum dimasukkan ke kurikulum jadi wajib kan gitu. Jadi kalau kita ibu misalkan datang ke TK mana diterima oleh kepala sekolah yang udah, kemudian ibu ngasih penjelasan sosialisasi yang mungkin setahun sekali atau kadang-kadang setelah berkunjung sekali tidak kan gitu. Kalau ke kurikulum tampaknya lebih terasa nanti dalam masa-masa yang akan datang. Kemudian berikutnya ke Pak Andi nih. Saya ingin tahu soal ini nih, kan ada bank sampah sebenarnya. Sebenarnya itu efektif nggak bank sampah itu? Ya kalau dibilang efektif ya kurang efektif, tapi manfaat juga gitu. Jadi edukasi juga sebenarnya ya, supaya masyarakat benar-benar peduli sampah gitu kan. Jadi orang berpikir sampah semua mudah-mudahan ke depannya di masa tahun berapa ya, abad berapa mungkin mudah-mudahan terwujud jadi adanya kalau sampai itu. Dulu kan gini ya, yang nonton kita ini nggak ngerti semua. Jadi bank sampah teh naon sebenarnya. Jadi gini ya, kebetulan saya juga sering membina ya bank-bank sampah. Jadi bank sampah itu nabung lah, nabung jadi jangan dengan uang nabungnya itu dengan sampah gitu. Jadi singkatnya makan, saya di rumah, kan di rumah biasa dibuang sampah itu seperti itu. Tapi kan bank sampahnya jadi kurang efektifnya itu bank sampahnya tuh kurang kreatif masalahnya itu ya. Jadi semestinya semua jenis sampah kan bank sampah kan tidak semua jenis sampah. Nah itu masalah, jadi tetap aja yang bernilai ekonomi saja sama dengan pemulung bank sampah itu dia. Jadi malah berebutan dengan bandar sampah gitu kan. Jadi pemulung juga dilembagakan ya. Ya dilembagakan. Nah itu masalahnya salahnya itu gitu. Jadi konsep bank sampah bagus sebenarnya kalau bank sampahnya kreatif. Di semua jenis sampah styrofoam diterima gitu. Bisa jadi nabung styrofoam kan mah hanya aqua besi itu mah enggak pilihan. Itu mah jadi nggak ada solusi, sama aja perebutan lahan dengan pemulung gitu menurut saya. Jadi pesaing pemulung ya. Pesaing pemulung, karena saya juga kalau saya dibina ini bank sampah kan orang berpendidikan lah ya. Itu nabungnya. Jadi tolong kreatif. Kan orang bank sampah bisa kerjasama dengan lembaga, dengan kelurahan, dengan kecamatan, cara menjual produk dijadikan produk.
Misalkan malah harusnya bank sampah itu khusus sampah yang belum bernilai mestinya gitu, baru itu ada kan hebat. Misalkan Seropong nerima bank sampah, aku sama dah ya pemulung nggak usah gitu kan, mestinya gitu. Kalau pengen terasa, betul ya, kain kan nggak pemulung nggak dipungut. Nah seperti itu kresek misalkan nggak dipungut oleh pemulung, oleh bank sampah diterima, jadi nabung uang di kilo kan, ditabung, jadi seperti itulah. Maksudnya bank sampah itu nabung dengan sampah gitu. Cuman sayangnya itulah, jadi sama dengan pemulung, sama dengan bandar rongsokan gitu. Jadi hanya jadi sampah yang udah bernilai sayangnya. Saya juga ngobrol, sering saya datang ke bank sampah, tolonglah bank sampah yang udah dipungut pemulung mah jangan diterima gitu, biarin itu lahan pemulung gitu kan. Bank sampah mah karena kita berpendidikan, ya apa ngurus juga kan bank sampah kadang-kadang kan seorang lurah gitu kan, seorangnya pokoknya tokoh-tokoh kan, mestinya lebih kreatif kan, lebih bisa lah memanfaatkan jadi sampah yang berubah nilai, misalkan Seropong jadikan bangku belajar, jadikan tempat kasih segala macam, dia punya akses penjualan. Makanya kalau saya tadi harus sinergi, misalkan kelurahan bikin bank sampah, diterimanya bank sampah yang berubah nilai, mestinya gitu kan, itu baru hebat. Sama dia pemulung nggak hebat gitu. Cuma ada gitu kan, mestinya belum bernilai. Contohnya Seropong lah ya, yang merusak lingkungan kan banyak di desa Seropong itu diterima misalkan oleh bank sampah kelurahan atau desa. Nah dijadikan produk mestinya, cara menjual kan dia punya akses ke kecamatan, ke bupati, ke lembaga. Kalau pemulung kan mungkin. Nah biarkanlah pemulung, dia yang udah jadi biasa bersih aku gitu kan, gitu pemulung haknya gitu kan. Jadi begini maksudnya, penamaan bank sampah itu karena konotasinya ekonomi kan. Ya artinya kan terjadi pilah memilah, akhirnya bersaing dengan pemulung. Ya kalau saya sebenarnya gini kan, bukan tidak ada hasil. Ada manfaat. Ya mungkin maksud pemerintah tuh gini lah, supaya masyarakat berlomba-lomba mengambil sampah itu karena ada nilai ekonominya mungkin, motivasi. Itu seperti itu mungkin maksudnya, jadi motivasi supaya orang berlomba-lomba mengumpulkan sampah. Nah ini ada nilai ekonomi kan gitu. Itu juga mungkin solusi, tapi tidak masif ya, tidak komprehensif. Mungkin perlu ada cara-cara lain mungkin. Kalau dari sisi Bu gimana Bu soal bank sampah ini? Ya sama seperti Bapak tadi gitu ya. Yang diharapkan sih lebih ke ya tadi, kalau ke pemerintah mungkin kalau misalnya mau menurunkan alat gitu ya. Kalau kan di bank sampah kebanyakan sekarang sudah meminta untuk kalau plastik untuk pecah apa tuh yang buat plastik itu ya, dibuat lagi nanti buat daur ulang gitu. Nah kenapa tidak gitu, nanti selanjutnya dicari pengrajin atau dibuat edukasi untuk yang styrofoam. Bisa saja kan nanti kalau misalnya untuk pengolahan styrofoam seperti apa, nanti hasilnya dibuat apa, bisa itu nanti edukasi ke pengrajin-pengrajin, apakah itu mau dibikin aksesoris atau apa gitu, kerajinan. Ya nanti kalau misalnya styrofoam sudah bernilai pun akan sama nilainya gitu, akan hilang dengan sendirinya di sampah gitu. Kalau orang udah mulai butuh seperti sekarang kan banyak pengrajin yang bikin tikar atau apa dari bungkus kopi seperti itu. Kalau misalnya mereka bisa gitu untuk mengolahnya gitu kan, bisa dibuat kerajinan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya bank sampah ini memang harus tahu dulu gitu, ininya harusnya dibuat apa gitu. Jadi jangan hanya ambil sampah yang bernilai ekonomisnya saja gitu. Seperti itu. Ya kalau solusinya ingin maksimal, bukan hanya itu saja. Barangkali kita nampaknya pembicaraan kita sudah mengerucut ke penanganan sampah ya. Jadi dulu kita populernya dengan 3R. Kalau yang saya baca sekarang jadi 4R. Jadi replace, reuse, kemudian reduce, satu lagi recycle. Ya. Recycle Pak Andi ini kalau saya amati dia di recycle mainnya ya. Banyaknya produknya di recycle. Kemudian teman-teman, beberapa hari yang lalu tim kita datang ke rumahnya. Kita melihat produk yang dihasilkan dari sampah ini ke rumahnya Pak Andi. Kita saksikan dulu videonya sebelum kita lanjutkan.
berbagai jenis sampah di dalamnya, plastik, kayak apa aja pokoknya yang sampah-sampah kering ya. Sampah kering segala jenis sampah bisa dimanfaatkan untuk isi, untuk isi di dalam. Isi di dalam. Nah, kalau ini untuk bahannya permukaannya busa styrofoam. Oh, ini bekas styrofoam. seblak itu, bekas elektronik ya, busa styrofoam itu bisa ini dimanfaatkan untuk Jadi ini styrofoam. permukaannya styrofoam, permukaannya semua styrofoam. balikan sama ya. Jadi barang hiasan. Terus nanti ini catnya menggunakan cat apa? Cat ya, cat kayu lah. Cat kayu. Catnya terserah, cat apa aja bisa Bisa sebenarnya. sebetulnya. Itu aja. Oh ya. Ini salah satu contoh produk Pak Andi ya. Ini barang ini terbuat dari bahannya apa? Bahannya kain. Kain ya, ini kain. Ini apa ini? Kertas. Jenis kertas lah. Terus kakai dan kain. Oh, ini apa ini? Ini kertas. Ini kain. Terus ininya tiang-tiangnya pakai apa? Tanggai-tanggai kering. Tanggai kering. Oh, yang nawar ini 1 juta nih. Yang gini mah kan yang mahal itu kerjanya. Iya. Prosesnya prosesnya barangnya tidak barang sampah tapi proses kreatifnya. Ya, dan ini pengerjaannya seberapa hari kira-kira pengerjaan ini? Ya 1 minggu lah. 1 minggu pengerjaan ini. Ini pakai cat. Dia pakai cat apa? Cat warna brown emas. Cat kayu apa cat? Cat brown ya, cat kayu. Brown. Pertama dasarnya cat kayu dulu, hitam, lalu dipoles pakai brown emas. Oh iya. Jadi ini semua dari barang-barang sampah semua. Jadi akhirnya seperti ini. Dan ini nilai seninya cukup tinggi. Dan ini bisa jadi uang lah. Karena proses kreatif bisa jadi barang seperti ini semua dari sampah. Ini bahan dinding kedap suara ya. Jadi ini permukaannya dari bubur kertas, dalamnya yang hampa udara, pakai kain segala macam, pakai bekas dedaunan kering juga bisa supaya hampa aja. Ini belakangnya. Ini belakangnya untuk rangka, bisa uluran kaca apa aja bisa lah. Yang penting keras-keras ya. Sampah-sampah. Jadi ini bisa meredam suara. Meredam suara. Di studio gitu ya, bisa. Studio. Nempelannya pakai apa? Nempelannya di bawah juga bisa, di bawah juga bisa. Oh gitu ya. Itu aja. Dari sampah juga. Terus yang lain ada lagi. Nah ini apa ini? Lampu atau apa? Ini lampu, kap lampu ini teh ya. Lampu tidur? Ya, lampu tutup lampu ini. Oh, tutup lampu. Iya, ini masukin dalam tutup. Coba lihat. Oh, tutup lampu. Jadi simpannya di mana? Ya di hiasan aja ini. Oh hiasan. Ini tutup lampu. Jadi ini bahannya dari bekas kaleng, ya. Bekas kaleng ini bekas apa? Kaca, lalu dilapisi pakai bubur kertas, lalu lapisi lagi pakai bisa styrofoam gitu aja. Gitu. Ini apa ini? Yang kuningnya bahannya apa ini? Ini kaca. Oh kaca. Ya. Oh gitu. Jadi ini hiasan aja. Bagus. Belajar dari bahan bekas kantong kresek kayak yang booming gitu ya, yang rusak lingkungan, bekas kantong kresek bisa untuk kampung belajar. Ini juga bisa dari botol, batangnya botol bekas bisa ini untuk kampung belajar. Ini motifnya macam bisa ya, ini motif gajah gitu kan, motif kucing gitu. Jadi ini dalamnya apa aja bisa dibagi sampah. Juga sama ada. Ini tempat buah. Ini tempat buah dari berbagai jenis kertas. Ini kertas. Kertas ya. Kuat ini. Kuat. Kertas. Kertas bekas. Iya kertas bekas. Koran misalnya. Koran. HBS apa aja. Kalau yang lain kan koran aja. Kalau saya enggak, semua jenis kertas pokoknya bisa dimanfaatkan gitu kan. Ini dibubur ke dalam. Baik, Sobat Jaga Bala, jadi tadi kita sudah menyaksikan video dari yang kita ambil oleh tim ya dari beberapa hari yang lalu di rumahnya Pak Andi. Jadi di sana ada barang-barang yang barang-barang yang sudah bernilai seni ya Pak Andi. Jadi dikelola sedemikian rupa bernilai ekonomi. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak Andi, silakan. Soal recycle barangkali. Soal recycle. Ya.
Jadi soal recycle jadi produk gitu ya. Ya, ya. Jadi, Sebenarnya jadi semua jenis sampah itu kayak lebih dekat mic-nya Pak Andi. ya, seperti ini kan. Ini saya cenderung kan di sini kan apa sekarang kan lagi sepi ya, lagi musim corona, jadi rumah makan agak dikit kan sampah limbahnya itu kan ya. Jadi padahal itu juga kan jadi pupuk bisa kan buat restoran itu. Itu ke sana larinya aja. Jadi itu kan yang menyebabkan itu merusak lingkungan juga kan, jadi yang bau segala macam gitu kan. Nah, kalau saya di bidang recycle ini ya itulah. Jadi semua jenis sampah itu sebenarnya bisa jadikan produk gitu kan. Jadi kalau di negara lain seperti negara Cina itu, jadi yang penting itu barang dan bahan dari sampah itu mudah menghasilkan, dia bisa gitu kan dijual. Yang penting produknya laku jadi sampah, jadi dibuang ke Indonesia dijual. Dia cari untung, pemerintah jangan cari untung, tidak boleh pemerintah cari untung gitu kan. Jadi caranya itu masyarakat digerakkan bikin produk, diekspor, jadi dia menghasilkan, dia bisa kan, walaupun tidak untung dia bisa dapat kan gitu. Nah ini juga sebenarnya di Indonesia bisa banyak pengrajin Indonesia, tapi nggak ada pembinaan benar-benar jadikan produk, padahal super dulu. Ya, jadi kadang-kadang kan kayak Badan Ekspor Impor itu menakut-takuti gitu kan. Jadi produk harus bagus benar, padahal kan ekspor juga untuk kelas ke bawah. Menengah ke bawah ada produknya. Kayak bekas lidi itu juga bisa laku tuh. Arab Saudi juga ada. Kayak kresek sebenarnya ada. Kita ngambilnya pasar menengah ke bawah gitu kan. Jadi kalau di berat-berat jadi orang segan kan, maragin juga bocok katuran gitu. Jadi yang penting kita bisa jual keluar gitu kan. Nah makanya harus sinergi, Badan Ekspor Nasional harus terjun di bidang sampah, dikaji segala macam kan gitu. Jadi kalau masalah sampah sebenarnya sama jenis sampah bisa dimanfaatkan gitu ya untuk produk. Jadi tahun berapa Pak Andi ini konsennya di recycle. Recycle itu kan salah satu solusi penanganan sampah juga. Jadi Pak Andi ini konsennya di recycle. Tadi videonya sudah kita saksikan. Tapi ada keluhan dari Pak Andi tadi supaya hasilnya maksimal kan perlu support ya dari pihak-pihak lain. Silakan ditambahkan Pak Andi. Ya perlu supportnya, makanya kan kalau sebagus-bagus itu juga kan hasil sendiri ya. Ya. Mestinya kan harus sinergi itu kan. Di Indonesia itu banyak kan profesor gitu kan. Profesor desain segala macam banyak gitu kan. Kenapa nggak ikut gitu ya terjun di bidang sampah gitu kan, gitu nggak? Seperti saya kan bikin lampu belajar. Contohnya lampu belajar bahan kresek. Itu kan kalau boleh jadi industri mungkin ya. Jadi kita tidak ketergantungan lampu belajar dari ekspor impor gitu kan. Dijadikan industri ya. Jadi industri mestinya gitu kan, desain yang benar. Dibantu semua ya. Tinggi, desain berbagai segala macam. Maka penjualannya semua terlibat gitu kan. Termasuk relawannya ada, berani gitu kan. Jadi relawan penjual produk gitu kan. Bagus itu kan. Insya Allah beda kan. Kalau pengrajin, contoh saya pernah jual barang. Kalau barang dijual sama orang biasa gitu kadang-kadang susah, laku 20.000 juga. Karena saya bisa menjual 100.000 ya saya mah. Toko harus terlibat. Produk saya dibak oleh toko Kupayan misalkan. Kupayan mungkin 100.000 berani beli. Beda dengan misalkan pemulung mau jual produk gitu kan. 10.000 juga susah gitu kan. Harus seperti itu. Jadi tetap toko harus terlibat, membantu menjual gitu kan. Saya aja gini kali pameran. Itu tempat buah itu kan saya pernah nyuruh ke saudara saya jual, susah 10.000 juga. Dari pameran 35.000 jual sampai 50.000 kan. Saya datang sendiri belajar jual dulu pernah sampai ke 75.000. Bedanya seperti itu. Jadi kan meningkat nilai ekonomi. Jadi kan kalau namanya pemberdayaan harus seperti itu, harus yang pengrajin itu maju intinya gitu kan. Kalau maju pengrajin satu orang maju berarti 2 orang nambah 3 orang, terus pemberdayaan memperluas lapangan kerja tuh. Maka perlu Departemen Tenaga Kerja harus terlibat. Karena ini bisa mengurangi pengangguran. Kamu jawab Departemen itu. Coba peduli nggak Departemen sama saya? Tidak peduli. Nah ini masalahnya seperti itulah. Jadi terus backup badan kreatif. Namanya kreatif, saya kreatif nih. Nggak ada saya kirim proposal juga nggak jawab. Yang artis aja dijawab yang pedulinya itu. Nah itu masalah di kita itu. Jadi harus glamor orangnya. Jadi orang-orang siapa masih maju seperti saya gitu kan. Jadi alhamdulillah ya.
berkat dengan sampah saya bisa ini. Anak saya yang pertama kuliah di UI, itu alhamdulillah udah beres S1 ya, udah kerja. Yang kedua udah beres sarjana hukum tuh. Ini dari sampah ini. Yang ketiga musuh udah mau kuliah tuh, beres yang penting saya masih sehat walaupun bergelut dengan sampah. Jadi jangan khawatir mengelola sampah menakutkan, tidak, saya tidak sakit. Akhir sampah puluhan tahun, saya udah 45 tahun berarti saya bergelut dengan sampah, tapi masih sehat. Orang yang tidak bergelut dengan sampah kemarin pada sakit gitu. Meninggal gitu. Ya, jadi inilah. Jadi barangkali ya memang ini tugas kita semua lah gitu. Jika ada orang seperti Pak Andi itu membantu solusi sampah sebenarnya, jadi direcycle jadi barang-barang berharga, kita juga masyarakat teman-teman bantu membeli barang kan gitu. Jadi lamun banyak dibeli pasti terus diproduksi kan gitu. Udah jadi, udah bernilai seni, dibelinya ke hese kan gitu. Jadi ini memang rangkaiannya panjang lah gitu ya. Sudah dijadikan produk. Tadi ada satu lagi saya ingin nanya nih, ada seperti dinding yang di anti kerap suara dijelaskan sudah diteliti belum itu? Ya nanti aja. Jadi tim tolong diambil di itunya, contoh itunya tolong diambil bahan dinding ya. Nah ini jadi segala macam produk ini itu kelebihannya seperti itulah ya. Jadi dari bahan sampah itu bisa ratusan macam, bisa segala macam dibuat ya. Aksesoris kita, alat dapur, alat rumah, alat kantor, karena bisa buat bahan bangunan seperti ini, bahan bangunan, bahan dinding bisa. Itu jenisnya macam-macam itu juga ya. Ini manual. Ini bahannya terbuat dari apa? Nah ini bahan dinding ya. Bahan dinding kedap suara. Kenapa saya disebut bahan dinding kedap suara? Karena ini sifatnya kenyal kan, kenyal, cepat, kenyal dan hampa udara di dalamnya. Gitu kan. Nah, ini disebut. Ini waktu itu dulu saya tahun 84 ya, ke ITB. Dia yang bilang profesor saya lupa lagi lah. Pak ini Bali ini gelap suara nih, kaget saya. Kata profesor, tapi diuji enggak? Dia seorang diuji ya? Belum. Dia seorang profesor meyakini ke saya gitu. Makanya produk aja banyak Bali. Nah itu, makanya saya yakin. Memang secara logika mungkin secara kasat mata kalau hampa udara pasti udara tidak akan keluar gitu kan. Jadi kalau diteliti belum ya? Belum diteliti. Tapi dia seorang profesor menyatakan seperti itu tahun 84 tuh saya bikin ini. Itu bahannya dari apa? Nah ini bahannya kan pertama dari bubur kertas. Bubur kertas. Nah, terus rangkanya pertama kita bikin rangka dulu. Rangkanya apa aja yang penting kertas. Jadi rangka juga mesti dari limbah lah, bekas yang kita tempat, bekas kaca, pecahan kaca, bekas tangkai kering segala macam. Yang penting keras-keras ya. Nah, lalu ditaburi bubur kertas. Nah, udah taburi bubur kertas, lalu yang bikin bisa hampa udara, mendiamkan suara itu apa? Tidak lagi kain kan? Bekas kain di dalamnya kain. Oh di dalamnya kain. Kain. Makanya hampa udara aja bisa. Kan dia nggak tembus kan, diam, dilapisi di kan. Seperti itulah di hampa udara. Di dinding gitu ya? Di dinding, dipasang di dinding. Ini. Cara ini manual. Coba jadi industri coba. Gerwik. Hebat kan desain segala macam nih. Jadi beberapa kali didukung dari sisi industri lah gitu. Jadi industri masalah. Kalau didukung pemerintah kan ini juga udah banyak jadi sampah yang dimanfaatkan, bisa mengurangi. Nah seperti ini contoh. Padahal saya udah ada kurang lebih 500 macam produk. Apa aja bisa. Bahan ini segala macam bisa. Malah sandaran kursi, bikin kursi juga bisa. Tinggal mau. Gitu. Kalau jadi industri, ini aja satu kalau jadi industri bayangkan aja. Berapa truk yang akan terhemat, jadi berapa tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan, jadi mengumpul sama kerja, deplaker tertolong gitu kan, dibantu, semua terkaji terbantu. Ini tahun berapa ini diproduksi pertama kali? Itu tahun 80-an lah. 80? Luar biasa. Iya. Jadi responnya seperti itu aja, belum menggembirakan ya? Iya, gitu aja ya. Saya jual ini 5.000 aja, satu aja banyak. Ini dulu kan pernah di sini juga beli, pernah ya. Di Anyuk juga apa? Yang penting sampah lengit apa styrofoam kan? Iya. Ini styrofoam. Iya, dilapisi styrofoam. Oh, dilapisi berarti artinya ada unsur sampah styrofoam. Dilapisi kan ini styrofoam. Jadi tahan air. Styrofoam gunanya. Gitu. Jadi yang penting kan keluar dari sampah produk. Jadi negara seperti itu, bikin produk yang banyak, ekspor gitu kan, keluar. Gitu kan, yang penting kan negara itu kalau mau pasti mau beli, apalagi murah.
Kita jangan cari untung pemerintah, dipisah aja hasilnya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau ini makin banyak diproduksi berarti makin banyak sampah styrofoam yang berkurangan. Ini satu meja padahal gitu. meja juga bisa. Iya. Nah ini meja jangan dari kayu, dari styrofoam lebih kuat, tahan lama, tahan banting, tahan air. Iya. Sebenarnya hilang bisa anjur lah minimal kalau benar bupatinya mau, gitu kan. Yang beli truk sekarang mah bupati, gitu. Siap. Modalin saya menghabiskan styrofoam, gitu atuh. Pak Ridwan Kamil Jawa Barat, modalin saya hilangkan styrofoam, berani saya. Asal didukung semua sinergi lembaga, gitu kan. Semua relawan siap, gitu kan. Jadi pemasaran, jadi bikin produk pembantu gitu, jadi insya Allah sampai hilang. Masuk akal sampaikan oleh Pak Andi. Kalau Ibu gimana Bu? Saya ingin fokus ke recycle ya Ibu, apa yang sudah dilakukan di komunitas Ibu menyangkut recycle ini? Recycle di kami itu sekarang kita lagi bikin ini paving block dari bahan plastik. Ya. Tapi karena mungkin kendalanya itu belum diuji juga gitu ya. Jadi untuk paving kayaknya membutuhkan sampah-sampah yang banyak juga dan kesadaran masyarakat belum bisa memilah gitu kan. Nah itu jadi kami lagi fokus bikin tutup untuk biopori itu seukuran paving block yang ada di perumahan-perumahan yang sudah ada bioporinya gitu. Jadi apa itu biopori? Biopori itu untuk resapan air, untuk mengurangi bencana juga bisa. Jadi nanti kan kalau dibuat biopori air meresap dan bisa nanti mengeluarkan lagi air bersih gitu. Jadi untuk pupuk kompos juga bisa gitu. Jadi ya itu harus banget gitu biopori. Selain paving block, ada lagi produk yang sudah dihasilkan untuk recycle sampah ini, ada lagi? Untuk sekarang kayaknya masih fokus di itu, di paving. Belum lama ya. Organisasinya belum lama. Dan kita juga sebenarnya makin banyak tuh orang yang peduli untuk penanganan masalah sampah ini. Kalau makin banyak ya makin bagus lah. Nah, sekarang terakhir barangkali sebelum kita tutup ke Pak Andi maupun Bu Dinar, himbauan untuk masyarakat seperti apa, untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu ya. Ada kan Pak Andi ini pelaku sudah puluhan tahun dan sudah merasakan, barangkali ada himbauan untuk masyarakat, untuk pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, silakan. Baiklah, terima kasih. Himbauannya pertama untuk masyarakat ya mau kapan lagi gitu ya, kita peduli terhadap sampah. Jadi sampah itu kalau mau itu jadikan ekonomi, bisa jadi ekonomi. Contohnya saya lah ya, alhamdulillah kan bergudang sampah juga bisa hidup lah gitu kan. Jadi pertama kalau di tingkat RT RW itu harus dilibatkan lah para ustadz juga. Ceramahnya itu hari mingguan itu jangan hanya ceramah itu aja, sampah juga masukin gitu kan, jadi supaya sadar gitu kan, mingguan ini penting itu, gerakan itu seperti itu semua terlibat gitu kan. Jadi kepala keluarganya kan suka hadir tuh di pengajian, mudah-mudahan kalau instruksi di ustadz diturut gitu kan, seperti itu kan anak potong iman itu kan, nanti di sana larinya kalau ustadz itu kan nanti kesadarannya mungkin dari kepala keluarga harus ke anaknya nanti, jangan buang sampah, karena kalau sungai kita rusak ya akibatnya kita juga gitu kan, alam tidak merusak ya, gitu kan, kita yang merusak alam gitu, alam dijaga ya kita pasti dijaga gitu kan. Nah itulah, jadi terutama sungai-sungai itu ya, di mana-mana sungai coba buang sama sembarangan, bagaimana tuh tingkat RT. Saya pernah solusi ya, jadi masalah sungai ini ya, pernah saya bicara masalah sungai ya, supaya bersihkan itu. Kadang masalah sungai itu kan sulit tuduhnya yang hilir nyalakan yang hilir, yang ujung menyalahkan yang hulu gitu kan. Sebenarnya udah aja dibatasi tiap RW atau tiap RT pakai jaringan. Kalau banyak sampah di tempat RT tersebut, RW tersebut, berarti tanggung jawab itu diangkat gitu kan. Nah seperti itu mestinya. Jadi jangan disalahkan gitu kan. Nah seperti itulah. Himbauan untuk masyarakat, untuk pemerintah. Ya untuk pemerintah hal-hal seperti itu
harus didukung. Iya. Jadi jangan didukungnya tuh bikin TPS aja gitu kan. Itu hal seperti itu edukasi ya. Misalkan libatkan bila perlu para ustadz ditakar masalah sampah gitu kan. Dikasih edukasi para ustadz itu. Belum pernah kan di Indonesia melibatkan ustadz, bikin edukasi ya, seminar gitu kan, seminar sampah melibatkan para ustadz mingguan atau gitu kan. Ya itu yang terjadi langsung. Nah itu pemerintah berhak itu seminar, anggarkan lah kota ustadz. Ya ustadz kan alhamdulillah nanti ada uang duduk gitu kan. Seperti jadi kita sinergi kan ustadz dengan pemerintah itu. Nah terus tokoh-tokoh masyarakat, ketua Karang Taruna dilibatkan bersatu. Tokoh masyarakat kan ada Karang Taruna di tingkat para RT, RW, Karang Taruna, PKK, apalagi para ustadz masuk itu. Para ustadz ada jarang dimasukkan, karena yang berperan di masyarakat itu ustadz sebenarnya yang sering berkoordinasi. Pengaruhnya gede gitu. Jadi itulah, jadi pemerintah sekali lagi dukunglah gerakan-gerakan yang benar-benar untuk menguntungkan pemerintah kan. Ini kita hanya sifatnya membantu gitu, tapi dukungan harus serius, jangan tanggung-tanggung. Jadi di kita itu ya sebenarnya serba tanggung. Jadi yang nama tanggungnya itu seperti orang gila. Benar kan? Orang gila apa? Kenapa kalau itu orang gila kan gitu. Nah kebijakan kita itu jadi seperti itu. Kita masih betul gila gitu kan. Gitu nepi, karena terpi kalau nepi. Gila gitu. Kayak jadi jangan tanggung seperti itu loh kebijakan lo. Ada undang-undang serius misalkan diterapkan kan. Bikin surat edaran. Saya pernah ke kelurahan juga, pernah ke Pak Camat ngomong, Pak Camat, ini selama ini belum pernah kepala keluarga menerima himbauan tertulis. Coba tolong bikin tertulis sekarang mah. Kalau melanggar kan dibaca baru tertulis Pak. Nah pemerintah sekali lagi saya turun ke Bupati, tolong semua kepala keluarga dikasih selebaran tertulis. Gitu ya. Nggak sabar tapi anggarkan. Untuk cari sponsor banyak pasti mau, untuk lingkungan banyak. Jadi ada yang utama Radin ya, ada mahasiswa, ada itu. Jadi kalau bergelut dengan sampah itu sebenarnya fasilitas banyak, dukungan banyak dari pemerintah sebenarnya. Tinggal maunya aja. Kayak kalau pameran orang lain bayar kan 30 juta, saya gratis tuh di Balai Sidang pameran. Seperti sebenarnya dukungan banyak. Jadi sifatnya yang mendukung itu kan peduli itu pertama. Yang orang nggak punya duit mungkin ya sama bersih sapu itu kan peduli gitu kan. Terus membeli barang produk seperti yang dikatakan sama peduli. Terus yang punya duit sponsori lah. Apalagi ini perusahaan enak aja ya bikin produk macam-macam kemasan plastik gitu kan. Tapi tidak mikir jadi sampahnya. Amdalnya nggak dipikir. Iya, tidak pikir sampahnya harus peduli. Sama saya aja nggak dukung kan yang sponsori yang gitu-gitu aja, yang tidak ikut tanggung jawab terhadap sampah mereka. Sebenarnya perusahaan itu harus benar-benar peduli terhadap orang-orang yang bergelut di bidang sampah. Karena dia lah mesti bertanggung jawab. Apakah ada anggarannya nggak? Ini kontribusinya ada nggak? Bikin produk terus ya kemasan plastik, tapi nggak mikir sampahnya kemana. Dia tanggung jawab di sini dianggarkan, anggarkan khusus untuk aktivis, gitu kan, untuk tukang sampah gitu kan, maksudnya gitunya, gitu, peduli. Nah itulah seperti itu. Jadi perusahaan, bupati, semua pemerintah juga harus seperti itulah, harus serius lah, jadi jangan ngambang kebijakannya. Jadi kalau ada aturan buang sampah sembarangan, kalau buang sampah ditindaklanjuti, diterapkan. Jadi orang tuh belum pernah ada misalkan di atas saya banyak lubang sampah, aturannya nggak boleh kan, denda katanya 50.000, terapkan 50.000 aja takut atau tindakan nyata ya Pak. Tindakan nyata belum pernah ya, belum pernah. Tidak hanya berupa tulisan, berupa himbauan aja, terapkan sekali-kali mah gitu kan. Jadi orang tidak supaya efektif, jadi nggak ada contoh ya. Buang sampah misalkan ketahuan dipoto langsung denda gitu kan. Kalau tidak punya duit, lah gitu. Kontribusi bersihan gitu. Ibu silakan. Ya kalau di UP sendiri ya orang Parongpong ini kami ini kan lebih ke dampak lingkungan dan kelestarian alam gitu. Kalau untuk pesan moralnya untuk masyarakat mungkin lebih mengajak untuk lah gitu bahwa kita ini manusia. Alam tidak butuh manusia, tapi manusia yang butuh alam. Kalau kita menjaga kestabilan alam,
otomatis alam juga akan menjaga kita. Dimulai dari apa? Sampah. Ini permasalahan yang sangat sulit diurai oleh alam, terutama sampah-sampah yang tidak bisa diurai. Itu bagaimana caranya kita harus bisa mengolah gitu. Yang dilakukan oleh Bapak tadi itu saya salut sekali ya, bisa mengolah sampah dari berbagai bahan gitu. Nah, kenapa tidak gitu, pemerintah juga ikut andil untuk sosialisasi kepada masyarakat dan menerapkan efek jerak dan sanksi yang benar-benar nyata gitu. Jangan hanya wacana dan sosialisasi saja, tapi harus ada tindak lanjut. Ada sanksi ya. Ya, dari aturan-aturan yang sudah dikeluarkan gitu. Jangan sampai mungkin sosialisasi ya gitu ke masyarakat, tetapi masyarakat tidak ada efek jerak gitu. Jadi ya yang saya harapkan mungkin kedepannya pemerintah juga ikut turun lah gitu ke lapangan bila mana perlu, sekali-sekali ikut gitu kegiatan-kegiatan seperti yang kami lakukan supaya tahu gitu bahwa permasalahannya tuh apa gitu, solusinya harus bagaimana, dan kita harus membicarakannya duduk bersama, tidak bisa kita berdiri sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Sebelum saya tutup, nih ada closing statement, ada bagian terakhir yang ingin disampaikan. Silakan Pak Andi, singkat saja. Terima kasih atas apa itunya ya. Baiklah, untuk terakhir mungkin. Iya. Ya terakhir mungkin saya berharap ya kepada semua lah, ayolah kita sama-sama lah bareng-bareng kita menciptakan lingkungan yang sehat lah ya, bersih, sehat, asri, apalagi terutama di Cianjur ya, itu di kota-kota, sungai-sungai, cobalah mari kita jadi contoh lah, contoh untuk yang lain gitu, bersih, semua jenis sampah bersih. Terus kalau di bidang recycle, mangga pilihnya yang mau belajar gitu ya, silahkan, saya siap, sementara siap dipanggil, karena saya alhamdulillah di bidang sampah itu kalau boleh dikatakan udah keliling Indonesia gitu kan ya, gitu kan, alhamdulillah udah ke sana gitu kan. Ini bidang sampah ini motivasi ya buat anak-anak, jadi jangan takut lah kalau bergelut dengan sampah itu miskin, tidak, malah di Cianjurnya orang yang terkaya itu orang bergelut dengan sampah ya, kayak Haji David gitu kan ya, seperti itulah. Marilah kita sama-sama bergelut dengan sampah, dan sampah jadi bernilai. Semua jadi sampah nanti insya Allah harus bernilai, baru sampah akan hilang secara alami, gitulah ya, mungkin. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya lupa tadi ngasih mempersilakan minum, silakan. Sekarang Ibu silakan kita minum, silakan Bu. Ibu bikin closing statement. Sama seperti Bapak Andi ya, yang saya harapkan mungkin sinergitas di pemerintah juga, terus kesadaran masyarakatnya harus lebih nyata gitu. Jadi sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan, edukasi gitu, tolong difasilitasi oleh pemerintah, karena tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa muncul dengan sendirinya gitu kesadaran itu, karena harus terus diingatkan. Kalau misalnya tidak ada yang mengingatkan, bagaimana gitu. Jadi ya mungkin minta untuk bersinergi lah dari setiap dinas ke dinas gitu, karena memang itu ada berkesinambungan gitu, sambung menyambung gitu jadinya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Andi, Ibu juga yang sudah datang jauh-jauh dari Parungpung. Terima kasih sudah hadir di podcast saya. Teman-teman Jaga Bala, silahkan Anda menyimpulkan sendiri ya, dari yang kita perbincangkan hari ini. Yang jelas sampah ini persoalan kita bersama lah, bukan hanya persoalan pemerintah, tapi menjadi persoalan kita bersama. Tentu kita tidak berharap tragedi yang terjadi di Lewi Gajah terjadi juga di tempat lain. Tentu ini adalah masalah kita bersama. Dan podcast kita hari ini juga didedikasikan dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. Dan terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.